Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kita ada di acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Jemaat GPIB Marturia Jambi di Pos Pelkes Agape Mersam. Apa kabar sahabat semua? Saya berdoa supaya sahabat semua berada dalam keadaan baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk beraktivitas dari pagi sampai dengan malam hari ini. Di saat ini kami ingin akhiri hari yang indah ini dalam terang firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing setiap hati dan pikiran kami dimanapun berada, agar firman yang akan kami renungkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, bahkan semakin menguatkan iman percaya kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Namun secara khusus saya akan baca untuk kita semua pada ayatnya yang ke-27. Jika sahabat semua sudah siap dengan Alkitabnya, mari simak pembacaan ini. Saya akan baca bagi kita semua. Firman Tuhan menyatakan, mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB, tema kita pada malam hari ini adalah kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Saya memulai renungan kita dengan sebuah cerita. Alkisah di Hong Kong ada seorang anak bernama Cekim. Cekim adalah seorang anak yatim piatu. Usianya kira-kira baru 6 tahun. Namun karena kondisi tersebut, ia mesti merasakan kerasnya hidup di jalanan kota Hong Kong. Cekim tidak memiliki siapa-siapa. Nah, satu hari sahabat GPIB, ada seorang pria yang baik hati bertemu dengan Cekim di tepi jalan. Dan ternyata pertemuan itu membuat Cekim yang tadinya tinggal di emperan jalan menjadi tinggal atau dibawa oleh pria ini ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu banyak anak-anak laki-laki dan banyak anak-anak perempuan. Nah, di tempat itu Cekim beserta dengan anak-anak yang lain dirawat dengan baik. Dan di dalamnya dia tidak hanya diajari membaca, dia tidak hanya diajari menulis, tetapi dia juga diajari tentang siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, seiring berjalannya waktu, dia kemudian memperdalam apa yang dipelajari itu, membaca dan menulis. Mulai dari belajar membaca namanya sendiri, menulis namanya sendiri, sampai dengan dia kemudian belajar membaca dan menulis hal-hal yang lainnya. Sahabat GPIB, setelah beberapa bulan dia berada di rumah itu, satu hari Cekim kemudian dibawa oleh salah satu keluarga yang sederhana. Cekim diadopsi dan diperlakukan seperti anak sendiri dari keluarga yang mengadopsi Cekim itu. Nah, bersama dengan kehidupan yang baru di dalam keluarga itu, akhir cerita Cekim merasa sangat bahagia sehingga dia begitu mengasihi keluarga yang baru ini. Ya, sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin saya katakan dari cerita tadi ialah salah satu
satu rasa, perasaan yang dapat mendorong seseorang untuk memiliki keinginan membangun kehidupannya adalah rasa memiliki. Kita lihat Cekim. Rasa memiliki keluarga membuat Cekim akhirnya mau mengeksplor dirinya di tempat yang asing buat dia, dan akhirnya dia merasakan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, sahabat GPIB, dalam membangun persekutuan, rasa memiliki itu rasanya sangat dibutuhkan, bahkan menjadi salah satu faktor penentu terbangunnya persekutuan dengan baik, sehingga muncullah kesediaan untuk berpartisipasi di dalam pelayanan. Rasa memiliki itulah yang kemudian juga mendorong orang-orang Lewi dalam pembacaan kita pada malam hari ini untuk berpartisipasi menunggu atau menjaga rumah Tuhan dan membuka pintu setiap pagi agar umat Israel bisa beribadah. Tanpa rasa memiliki, mungkin orang-orang yang dipilih tersebut akan melihat kecil pelayanan itu, pekerjaan itu, menunggu, menjaga rumah Tuhan, dan membuka pintu setiap pagi. Namun yang menarik dari pembacaan kita, menunggu atau menjaga rumah dan membukakan pintu setiap pagi menjadi sesuatu hal yang diresponi atau dijalani oleh orang-orang Lewi itu dengan, katakanlah, segenap hati mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada rasa memiliki di dalam hati mereka untuk membangun persekutuan bersama dengan umat Israel. Nah, itu adalah bentuk pelayanan orang-orang Lewi yang dicatat khususnya oleh penulis kitab Tawarik yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Bahkan kita sadar sepintas memang kelihatannya pelayanan mereka itu sederhana. Tapi tahukah sahabat semua bahwa lalai sedikit saja mereka meninggalkan saja pintu-pintu gerbang baik di timur, di barat, di utara, dan di selatan pada waktu yang sudah ditentukan, maka apa yang akan terjadi? Sekuritas atau keamanan peribadan umat itu dapat terganggu. Oleh karena itu rasa memiliki menjadi faktor yang penting yang kemudian membuat orang-orang Lewi ini bersedia untuk bermalam, bahkan dalam bacaan kita bermalam di sekitaran rumah Tuhan itu, dan kemudian bertanggung jawab atas bagian pelayanan mereka. Sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian dapat kita jadikan poin perenungan dari pembacaan kita malam hari ini? Satu hal yang dapat kita renungkan bersama, kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja kita bisa garis bawahi hanya dapat terjadi kalau kita sebagai warga gereja punya rasa memiliki terhadap persekutuan kita masing-masing, terhadap jemaat setempat kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengenali tanda bahwa kita memiliki rasa memiliki persekutuan tempat di mana kita berada? Saya mau antar kita bersama untuk belajar dari refleksi seorang bernama Lee Ching Wan. Dia adalah seorang Kristen di Malaysia, dan dia ini salah satu kontributor dari majalah rohani online yang namanya itu YMI. Nah, apa yang penting dari yang dialami oleh Lee Ching Wan ialah dia mengalami sebuah pergumulan. Dalam imannya sebagai seorang Kristen, dia mengalami satu pergumulan, bahkan gejolak untuk kemudian tidak aktif di dalam pelayanan. Karena satu dan lain hal, dia mengalami keinginan untuk tidak aktif di dalam pelayanan di gereja. Tapi pada satu titik, dia mengalami atau dia mengambil sebuah keputusan yang sangat besar, dan keputusan itu mengubah cara dia memandang persoalan di dalam pelayanan, dalam rangka menumbuhkan iman dia kepada Tuhan. Dalam satu bagian tulisannya itu dia
katakan seperti ini, dia tuliskan seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan telah memilih saya untuk berperan dalam tubuhnya. Karena itu, bagian saya adalah berkontribusi dengan karunia apapun yang saya miliki. Nah, sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari refleksinya kita belajar bahwa tanda kita mempunyai rasa memiliki adalah percaya Tuhan yang pilih dan mau memberi diri kita untuk berkontribusi dalam pelayanan di gereja dengan karunia-karunia yang kita miliki. Nah, ini pesan firman Tuhan yang berharga bagi kita semua dimanapun kita berada, apapun kita di dalam persekutuan setempat kita. Teristimewa kita sebagai gereja sedang berada dalam masa-masa persiapan pemilihan presbiter non pendeta. Siapapun kita, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan untuk mari berpartisipasilah dalam pelayanan gereja. Teristimewa ketika nanti terpilih sebagai diaken dan atau penatua. Mari kita tinggalkan zona nyaman untuk menjadi jemaat yang pasif. Mari pertebal semangat kita, pertebal rasa memiliki gereja, tempat di mana sahabat-sahabat semua boleh berada. Kalau sahabat GPIB semua percaya bahwa Tuhan yang pilih, maka berilah dirimu dan layanilah Tuhan dengan karunia yang sahabat-sahabat semua miliki lewat pelayanan di gereja. Gimana kalau ada kekurangan? Kekurangan biar Tuhan saja yang memperlengkapi. Terimalah pelayanan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan hanya mau berpartisipasi sebagai penonton, jangan hanya mau berpartisipasi sebagai komentator. Berpartisipasilah sebagai pelayan yang aktif di dalam persekutuan gereja, tempat di mana sahabat-sahabat GPIB semua boleh berada. Kiranya Tuhan memampukan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas indahnya firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkenanlah Engkau jagai dan lindungi kami. Bahkan esok Engkau sediakan bagi kami untuk kami melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dimanapun kami berada. Pada malam hari ini kami bersehati mendoakan keberadaan gereja Tuhan GPIB baik yang berada di kota maupun di desa-desa. Biarlah pelayanan GPIB semakin memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang-orang yang berada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas semua hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, bahkan menuntun kami untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri malam hari ini. Amin. Selamat malam sahabat GPIB semua. Tuhan Yesus memberkati.